بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة التي نتعلم فيه العلوم الواجبة لكل مسلم. نرجو الله أن يسهلنا وأن يوفقنا وأن يبارك لنا في تعلمنا. Amin. Alhamdulillah, mas sekalian, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir dan hadirah di majelis kita ini, yaitu majelis mudarasah, yang mana majelis ini atau di majelis ini kita berusaha untuk mempelajari ilmu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, baik dalam ilmu akidah, kemudian fikih, dan juga adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Dan ahlan wa sahlan, mungkin di sini beberapa umat ada yang baru bergabung, maka kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di majelis kita ini. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan, dan keberkahan kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam Amin. menuntut ilmu dan juga mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Wafaqqanallahu. Umat sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke pembahasan fikih. Adapun pembahasan akidah, alhamdulillah sudah kita selesaikan sebelumnya. Dan kita juga sudah menyelesaikan pembahasan pengantar ilmu fikih. Ahlan. Dan insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih. Di pekan yang lalu atau di pertemuan yang lalu, yang paling terakhir kita baca adalah penjelasan al-muallif rahimahullahu ta'ala dalam paragraf yang beliau tulis. Mungkin saya baca ulang lagi sambil sedikit murajaah dan saya jelaskan lagi supaya bersambung nanti. Bismillah. Qala فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر، فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من أول وقتها ما يسعها بدون طهرها لمن هو سليم من نحو سدس، وما يسعها مع طهرها لنحو مريض سالس أو سالس. Bisa dibaca dengan dua cara seperti penyanyian kemarin. لازمه قضاؤها أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، وكذا يلزمه ما قبلها إن جمعت معها إذا امتدت السلامة من المانع قدرا يسع ذلك. Beliau mengatakan tajibu hadhil furud. Jadi ini sambungannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu
batasan-batasan waktu untuk sholat fardu, sholat lima waktu. Itu batasan-batasan waktunya apa saja. Kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kemudian di sini beliau melanjutkan tajibu hadhil furud. Jadi sholat-sholat fardu ini wajib dikerjakan fi awqatiha. Wajib dikerjakan tepat pada waktunya sesuai dengan batasan-batasan yang kita sebutkan di awal sebelumnya. Kewajiban ini bagi siapa? Wajib untuk siapa? Mengerjakan sholat fardu ini. Beliau menyebutkan syarat wajib. Di antaranya, ini tidak semuanya yang disebutkan. Beliau menyebutkan ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin. Itu di antara syarat-syarat wajib sholat. Bukan syarat sah, tapi syarat wajib yang beliau singgung di sini. Baik. Jadi, yang wajib melakukan yang wajib melakukan salat fardu yang pertama adalah orang yang memenuhi persyaratan yang pertama, syaratnya adalah muslim, harus muslim, harus muslim. Eh, wafaqanallah jami'an. Maksudnya di sini wajib untuk mengerjakan dan melaksanakannya. Termasuk sebenarnya muslim meskipun sudah berlalu muslimnya. Misalkan billah seseorang terjatuh dalam kemurtadan. Maka sebenarnya murtad itu tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Maksudnya bagaimana? Wajib melaksanakan sholat. Kan dia murtad. Maksudnya, kalau Allah mentakdirkan dia diberi hidayah lagi dan kemudian masuk Islam lagi, maka orang murtad ini tadi wajib mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan semasa dia murtad. Wafaqanallah jami'. Ini syarat yang pertama. Kemudian balik wa aqil. Balik di sini insya Allah bisa kita pahami ini istilah yang tidak asing. Balik itu mencapai mencapai masa balik, baik mencapai masa balik itu dengan batasan usia sekitar 15 tahun, atau kalau wanita itu dengan haid, atau kalau laki-laki dengan ihtilam atau bermimpi. Wafaqanallah jami'an. Balik dan aqil. Aqil di sini berakal, maksudnya berakal di sini bisa, maksudnya adalah anak yang mencapai masa mumayyiz. Nanti insya Allah akan kita sebutkan lagi di paragraf berikutnya, di pembahasan berikutnya, istilah mumayyiz. Atau aqil di sini juga mencakup orang yang tidak gila dan tidak dalam kondisi pingsan atau mabuk. Berarti wajib melaksanakan sholat. Kemudian tahir, suci, suci dari hadas seperti haid dan nifas, hadas besar. Sedangkan kalau yang wanita dalam kondisi haid dan nifas maka tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadanya kecuali masalah furu al-mani dan zawalul mani yang kita bahas di paragraf ini juga kemarin. Kemudian beliau melanjutkan faya harumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu bighairi udrin. Maka haram hukumnya mengerjakan sholat fardu sebelum waktunya. Taqdimuha ala waqtiha. Jadi mengerjakan sholat fardu sebelum masuk waktunya. Wa ta'khiruha anhu. Dan haram juga hukumnya mengerjakan sholat fardu atau mengakhirkan sholat fardu sampai keluar dari batas waktunya. Bi ghairi udhrin. Naam, hukum haram. Haram itu kan berarti kalau misalkan dikerjakan maka berdosa. Naam. Maksudnya tadi, kalau misalkan sholat, sengaja. Sebelumnya kita sudah membahas batasan-batasan waktu sholat. Kalau misalkan tahu batasan-batasan waktu sholat dan menyengaja mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya, misalkan sholat duhur kemudian sebelum zawal, sengaja sholat, maka hukumnya haram, berdosa. Dan tidak hanya haram, tapi juga tidak sah. Sholat, sholatnya tidak sah. Demikian juga kalau eh, sengaja mengakhirkan juga berdosa. Tapi ini ada qaid, ada ketentuan di sana. Ini haram, hukum haram ini bi ghairi udhrin jika dilakukan tanpa uzur. Seandainya ada uzur, maka tidak berdosa. Contohnya bagaimana?
Contohnya misalnya orang yang lupa, betul-betul lupa, nggak ingat sama sekali, dikiranya sudah sholat. Ketika sudah keluar waktunya, ternyata baru ingat, oh ternyata tadi belum sholat. Atau misalnya orang yang ketiduran, ketiduran dong ya, bukan sengaja tidur untuk meninggalkan sholat, ya. Sengaja tidur nanti, dan dia sadar betul kalau dia tidur di sana akan terlewat waktu sholat itu, maka itu menyengaja. Ah, tapi kalau misalkan ketiduran gitu ya, bukan menyengaja agar terlewat waktu sholatnya, tidak, tapi qadarullah dengan karena dia tidur itu kemudian terlewat waktu sholat, maka itu uzur. Lalu apa yang harus dikerjakan untuk yang beruzur seperti itu? Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Siapapun yang tertidur atau lupa uh, untuk mengerjakan sholat, maka falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaknya dia segera melaksanakan sholat tersebut saat dia ingat. Saat dia ingat. Nah, kalau setelah bangun ya saat dia bangun itu segera. Harus segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Afaqanallahu jami'an. Gitu Ibu ya. Itu satu permasalahan. Kemudian beliau menyebutkan permasalahan yang lain yang kita bahas kemarin. Kemarin cukup cukup panjang kita bahas di sini. Yang niatnya hanya menerjemahkan, akhirnya sekalian dijelaskan. Fa'in tara'a mani'. Jadi di sini ada dua masalah untuk berikutnya, ada dua permasalahan yaitu furu'ul mani' dan zawalul mani'. Al-mani' itu penghalang. Penghalang apa? Penghalang sholat. Penghalang sholat maksudnya. Jadi kalau ada penghalang itu maka seseorang tidak wajib sholat. Maksudnya itu. Furu'ul mani' datangnya penghalang. Wa zawalul mani' hilangnya penghalang. Bagaimana hukumnya? Wafaqanallahu jami'an. Masalah yang pertama yang kita bahas di sana, bagaimana disebutkan oleh al-mu'allif di sini, rahimahullah ta'ala, fa'in tara'a mani'. Jika datang penghalang salat. Dan di sini disebutkan satu contoh, kahaidin. Seperti haid, penghalang salat. Seperti haid. Sebenarnya tidak hanya haid. Seperti nifas juga. Kemudian juga seperti selain nifas, pingsan, gila, atau mabuk. Kemudian atau wal'iyadzubillah misalkan murtad. Itu sebenarnya penghalang, Pak. Kalau istiadat Tapi di sini termasuk nggak, Ustaz? bagaimana? Om? Afwan, Enggak, kalau istihadah istiadat itu termasuk nggak? Nggak istihadah termasuk. itu bukan penghalang sholat, kan dia tetap wajib sholat istihadah, tapi dengan ketentuan dan tata cara yang khusus. Ya atau ya? Istihadah itu kan bukan haid. Istihadah tetap wajib sholat. Di sini yang dimaksud di sini adalah jika datang penghalang sholat yang membuat seseorang tidak wajib sholat, yang kita sebutkan tadi. Faqanallahu jami'an. Apa yang dijelaskan di sini? Jika datang penghalang بعدما مضى من أول وقتها ما يسعها بدون طهرها لمن هو سليم من نحو سلس. Jika datang penghalang setelah masuk waktu sholat. Jika datang penghalang seperti haid setelah masuk waktu sholat. Sedangkan waktu yang berlalu itu tadi, waktu yang berlalu misalkan kemarin kita contohkan, misalkan masuk waktu sholat duhur dan berlalu waktu sekitar 5 menit. Waktu 5 menit itu cukup untuk mengerjakan sholat duhur. Ya atau ya? Kalau misalkan seseorang masuk waktu sholat, kemudian berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut, namun dia belum melaksanakan sholat, dan ternyata setelah itu datang penghalang seperti yang kita sebutkan tadi, seperti haid, nifas, dan lain-lain tadi. Maka bagaimana? Maka wajib mengkodoknya saat penghalang tersebut hilang. Wajib mengkodoknya saat penghalang tersebut hilang. Kita contohkan tadi, kalau misalkan masuk waktu sholat duhur, kemudian seseorang di awal waktu sholat duhur itu tidak langsung sholat, dan berlalu waktu 5 menit, sekitar 5 menit, dan 5 menit itu cukup untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ini kan Ibu ya? Cukup tidak, Om?
5 menit sholat 4 rakaat, cukup lah dengan tidak dipanjangkan. Misalkan cukup dengan rukun-rukun yang wajib-wajib saja, cukup 5 menit. Ya atau ya? Iya, Iya. buru-buru Iya. ya Nah, Ustaz. ya bukan buru-buru, tumak ninah juga. Oh, Itu buru-buru 5 menit. maksudnya, maksudnya sholat itu kan ada rukun dan ada sunnah ya atau ya. Kalau seandainya yang dikerjakan hanya yang wajib-wajib saja tanpa mengerjakan sunnah, 5 menit itu sudah sangat cukup sekali. Karena di sana doa istiftah itu tidak wajib. Kemudian membaca ayat setelah Al-Fatihah tidak wajib. Zikir ruku, zikir i'tidal, zikir sujud, zikir duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud awal itu kan semuanya sunnah. Ya, saya. Jadi sebenarnya kalau yang dikerjakan adalah yang wajib-wajib saja itu singkat sekali sholat. Begitu, Om ya? Halo. Tasahud awal itu sunnah ya, Ustaz ya? Dalam mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah. Kalau istilahnya dalam mazhab itu sunnah aba'ad, sunnah muakkadah. Jadi bisa digantikan dengan sujud sahwi kalau kalau lupa. Makanya kalau misalkan seorang imam kemudian lupa tidak tasyahud awal, eh, jangan bubar. Biasanya kalau jamaahnya nggak belajar itu musibah. Imamnya lupa nggak tasyahud awal, kemudian jamaahnya ribut di belakang. Terus akhirnya bubar. Ini ini karena jamaahnya nggak belajar fikih kan. Padahal tasyahud awal itu sunnah. Seandainya dilanjutkan sholatnya, kemudian sebelum salam nanti sujud sahwi, ya tetap sah sholatnya. Bahkan kalau tidak sujud sahwi pun tetap sah, karena sujud sahwi itu sunnah. Ya, ampun. Gitu, Om, ya. Halo. Iya, Ustaz. Ustaz. Oh, iya. Iya, Ustadz. Kembali ke tadi, contoh yang tadi. Jika masuk waktu sholat duhur misalnya, kemudian berlalu waktu 5 menit, dan 5 menit itu cukup untuk mengerjakan 4 rakaat duhur. Baik. Kemudian, la ilaha illallah. Kemudian ternyata dia belum sholat. Di waktu yang 5 menit tadi itu belum sholat. Setelah berlalu 5 menit tadi, kemudian datang penghalang. Seperti haid, nifas, atau misalkan gila, atau pingsan, gitu ya. Atau mabuk. Dan yang kita sebutkan tadi. Baik, datang penghalang itu. Sedangkan waktu yang berlalu itu cukup untuk mengerjakan sholat. Maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholat tersebut, sholat duhur tadi, jika penghalangnya sudah hilang. Misalnya nanti ketika sholat isya, dia eh, sadar dari pingsannya. Misalkan tadi 5 menit kemudian pingsan. Kemudian waktu sholat isya bangun sadar, maka dia wajib mengqadha sholat duhur tadi. Demikian juga haid. Setelah suci nanti wajib mengqadha sholat duhur tadi. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Mau tanya Ustaz, apa? Naam. Mabuk di sini maksudnya mabuk karena homer atau mabuk misalnya laut? Kita kan suka ada yang gitu Ustaz ya. Ya, mabuk karena khamr. Maksudnya di sini kan mabuk yang menghilangkan akal itu kan mabuk karena khamr. Tapi ada yang mabuk karena laut itu bisa pingsan loh Ustaz. Ya, kalau itu karena pingsannya kan hilang akal ya, bukan karena mabuk. Iya, iya. Kan tadi kan syarat wajib tadi muslim baligh akil tahir. Muslim, Islam, baligh. Kemudian berakal dan suci kan gitu, Mas. Maksudnya Apaan, Ustaz? mabuk yang menghilangkan akal. Nah, Ya. Jika itu yang untuk suci dari haid, kan kita nggak tahu tuh sucinya kapan. Maksudnya kalau seumpama kita, apakah setiap mau sholat, apa setiap lagi ke toilet kita perlu periksa atau bagaimana tuh, Ustaz? Kan waktu sholat kan panjang. Nah, nah. kata Ustaz, kalau suci dari haid meskipun kurang 5 menit ataupun kurang berapa, Uh, itu wajib kita ini sholat atau bagaimana maksudnya? ini Bu Winarsi hadirah di pekan lalu, ya. Ya, Ini padahal belum kita murojaah. Ini baru baru Turu'ul Mani. Kalau itu pembahasan Zawalul Mani. Oh. iya baik.
Ah, jadi masalah turu'ul mani, datangnya penghalang tadi, insya Allah jelas Ibu ya. Ah, tapi di sana sebenarnya ada ketentuan tambahan. Kalau misalnya seseorang yang datang penghalangnya ini tadi, itu punya penyakit seperti istihadah dan seperti salisil baul yang apa namanya air Cing. seninya selalu menetes seperti itu. Itu salisil baul istilahnya. Atau istihadah atau penyakit-penyakit yang apa istilahnya? Yang butuh persiapan untuk melaksanakan sholat. Jadi harus bersuci dulu dan bersucinya itu harus setelah masuk waktunya. Oh ya, seperti juga orang yang tidak ada air, tidak menemukan air sama sekali dan dia wajib tayamum. Tayamum itu kan harus dikerjakan setelah masuk waktu sholat, ya atau ya? Nah, jadi Ya. seperti orang yang tayamum, kemudian istihadah, kemudian salisil baul, itu maka waktunya itu tidak hanya tadi kan kita contohkan 5 menit itu cukup untuk mengerjakan 4 rakaat. Tapi kalau misalkan orang yang punya penyakit ini tadi dan yang harus bersucinya itu setelah masuk waktu sholat, maka dihitung juga waktu yang cukup untuk bersuci. Jadi kira-kira waktu yang cukup untuk bersuci dan mengerjakan 4 rakaat sholat zuhur tadi, misalkan berapa? Berapa waktu bersucinya biasanya dikira-kira berapa menit, kemudian ditambah waktu mengerjakan sholat di waktu tersebut. Nah, kalau dia punya penyakit atau udzur seperti itu tadi, misalkan istihadah, salisul baul, atau tayamum, karena toharohnya harus setelah masuk waktu sholat, nggak boleh sebelumnya. Sedangkan orang yang normal itu kan toharohnya boleh sebelum masuk waktu sholat, maka tidak ada ketentuan itu. Kalau orang yang normal, yang dihitung hanya waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat itu saja. Gitu Ibu ya. Wadah Wahid. Insya Allah. Jayid. Nah, berikutnya zawalul mani. Nah ini zawalul mani baru. Hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Bagaimana? Jika penghalang sholat itu hilang, penghalang-penghalang yang kita sebutkan tadi seperti ya haid, nifas, kemudian gila, pingsan, mabuk, atau bahkan juga murtad kemudian masuk Islam lagi. Jika penghalang-penghalang itu hilang, jika penghalang-penghalang itu hilang, sedangkan masih tersisa waktu sholat itu masih tersisa. Meskipun sisanya itu hanya cukup untuk mengerjakan takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk mengqadha sholat tersebut. Kemarin kita contohkan, misalnya seseorang yang mempunyai penghalang sholat, kemudian masuk waktu sholat asar. Masuk waktu sholat asar. Di pertengahan waktu sholat asar, maksudnya di pertengahan waktu belum tenggelam matahari, gitu kan. Sebelum tenggelam matahari, kemudian penghalang tersebut hilang. Sebelum tenggelam matahari, misalkan hanya tersisa cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan rukun qauli, rukun berupa ucapan. Misalkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Misalkan tersisa waktu cukup untuk takbir saja, Allahu Akbar, maka wajib baginya mengqadha sholat asar tersebut. Wajib baginya mengqadha sholat asar tersebut. Gitu Ibu ya. Namun, di sana ada ketentuan sebenarnya, tidak hanya begitu saja. Ketentuannya apa? Ketentuannya adalah disyaratkan waktu dia selamat dari penghalang itu atau suci dari eh, haid dan nifas itu tadi cukup untuk mengerjakan sholat tersebut. Maksudnya demikian. Jika misalnya sebelum terbenamnya matahari, kemudian tersisa waktu hanya cukup untuk mengerjakan takbiratul ihram,
menurut Ar-Romli, menurut Al-Imam Ar-Romli. Tapi menurut Ibnu Hajar kemarin sempat kita sebutkan juga, tidak hanya cukup untuk takbiratul ihram, tapi cukup untuk bersuci juga. Gitu kan Ibu kan? Subhanallah jamil. Baik. Eh, kemudian ketentuannya adalah dia selamat dari penghalang tersebut, penghalang atau penghalang yang lain juga, waktunya tersisa cukup untuk mengerjakan sholat asar. Misalkan tadi sebelum tenggelam matahari, tersisa waktu hanya cukup untuk untuk takbiratul ihram, kemudian suci dia, suci dari haid, suci dari haid, dia cukup untuk mengerjakan takbiratul ihram saja, kemudian masuk waktu sholat maghrib. Masuk waktu sholat maghrib itu misalkan 5 menit atau 7 menit. 5 menit itu cukup untuk mengerjakan sholat 4 rakaat di akhafiha dengan paling minimal lah, kadar paling minimal itu cukup 5 menit atau 7 menit lah sudah. 7 menit. Kalau tersisa waktu 7 menit, berarti maksudnya tersisa di sini gimana? Saya kok memakai istilah tersisa. Bukan tersisa. Jadi misalkan masuk waktu sholat maghrib, kemudian 7 menit. 7 menit di waktu sholat maghrib. Di awal waktu sholat maghrib. Dia selamat dari penghalang apapun. Maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat asar. Gitu ya, Bapak ya. Tapi kalau misalnya belum ada 5 menit, kira-kira nggak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat sholat asar. Kemudian datang penghalang yang lain, misalkan gila atau pingsan gitu. Itu kan penghalang juga, meskipun penghalang yang lain. Maka tidak wajib, tidak wajib baginya untuk mengerjakan sholat asar. Gitu Ibu ya. Bisa difahami maksud saya? Agak rumit Ustaz. Jadi dia kagak Agak rumit. ini, kagak itu Ustadz. Jadi dia dengan demikian dia tidak harus mengkodok gitu. Gara-gara Tidak mabok harus pingsan itu. karena Karena kan penghalang tidak yang cukup lain gitu. waktunya. Karena Oh. waktunya tidak cukup. Kalau misalkan dia punya waktu yang cukup untuk mengerjakan 4 rakaat sholat asar, maka wajib mengerjakan. Tapi kalau misalkan kemudian datang penghalang yang lain, sedangkan dia tidak punya waktu untuk cukup mengerjakan 4 rakaat, maka tidak wajib. Berarti dia gugur Tahu ya? selama-lamanya itu yang si asar tadi itu. Ya, gugur. Salat asarnya yang itu saja, ya. Tapi Iya kalau yang salat itu asar tadi, maksudnya yang tadi itu yang ketinggalan tadi. Jadi yang itu nggak istilah usah. selama-lamanya itu kayak gimana? Iya nggak maksudnya udah deh. Jadi udah selesai nggak punya utang gitu ya beres gitu. Sahih, sahih. Ya gitu. Kalau waktunya tidak cukup untuk mengerjakan sholat tersebut. Gitu, Om ya? Iya Ustaz. Jadi sampai di sini paham, Om? Tapi Bu Winarsyah tadi pertanyaannya terkait dengan apa, Om? Saya lupa tadi. Hai itu Ustaz. Hah? Gimana tadi? Nah, seumpama kita kan nggak tahu masa sucinya itu kapan. Katanya kalau masih ada waktu tersisa, kita harus harus bersuci terus sholat kan. Teman sementara Sahih. kita kan nggak tahu sucinya itu apa, sucinya itu kapan. Meskipun Hmm. kan waktunya sholat itu kan lama. Apakah setiap Nah, kita ke toilet itu harus diperiksa atau bagaimana gitu? ya ini penting buat akhwat dan ummahat. Maka waktu suci itu harus kita cek ya, Ibu sekalian. Waktu suci itu harus kita cek. Misalkan kita kebiasaan eh haid, kita tahu kebiasaan haid kita itu berakhirnya kapan, misalkan. Kebiasaan kalau misalkan yang tertib, Om ya, kalau yang tertib. Ya, kita maka kita harus mengecek misalkan ini sebelum keluar atau sebelum habis waktu sholat. Ya, sebelum keluar, sebelum habis waktu sholat ya. Kita cek. Sebelum habis waktu sholat ini kita cek apakah masih ada bercak atau masih ada apa namanya benang merah gitu, ya, garis merah itu, atau tidak, atau sudah bersih sama sekali. Kalau misalkan masih ada bercak atau masih ada benang merah itu kan berarti masih belum suci. Selama masih ada bercak atau benang merah maka masih belum suci. Tapi kalau sudah betul-betul bersih sama sekali, sedangkan masih ada sisa waktu sholat, berarti kan dia sudah suci. Dan maka dia wajib
mengerjakan sholat tersebut tadi Kak, dengan syarat tadi. Gitu ya. Baik, Ustadz. Afwan, kalau Barakallahu fikum. seumpama sucinya itu malam gitu bagaimana Ustadz? Apakah kita juga mandi malam gitu? Kalau sucinya malam, maksudnya malam berarti pada saat waktu sholat Isya gitu ya. Iya, iya. Berarti dia nanti wajib mengerjakan sholat Isya tersebut. Dan kalau tersisa waktunya panjang, berarti sholat maghribnya juga harus diqadha. Nanti akan kita bahas setelah ini, sholat maghrib. Naam, ya setidaknya nggak harus betul-betul tengah malam, nah, Om, ya. Tapi setidaknya yang penting sebelum masuk waktu sholat subuh. Yang penting sebelum masuk waktu sholat subuh, maka wajib mengerjakan sholat Isya tersebut. Gitu, Om, ya. Misalkan jam 3:30 atau jam 3 itu kan ya wajar lah. Kalau masih wajar lah, jam 3 jam 3:30 itu orang bangun malam kemudian bersuci itu masih wajar dan sehat insya Allah. Nggak betul-betul tengah malam. Gitu ya. Baik, Ustadz. Jayid. Dan kita lanjutkan lagi mas sekalian. Kalau misalnya sholat itu tadi yang kita bahas yang kedua om ya. Zawalul mani. Jika penghalang itu tadi hilang, jika penghalang itu hilang di akhir waktu, kalau misalkan sholat tersebut adalah sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Misalkan tadi kita contohkan sholat asar. Sholat asar itu bisa dijamak dengan zuhur. Atau sholat isya. Sholat isya itu bisa dijamak dengan sholat maghrib. Kalau misalkan penghalangnya hilang, kemudian dia selalu selamat dari penghalang itu selama waktu yang cukup untuk mengerjakan dua sholat itu tadi. Maka wajib juga mengerjakan dan mengqadha sholat sebelumnya, karena sholat sebelumnya itu sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut, dan itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah waktu waktu al-udhr, waktu al-udhr. Ada waktu darurah, ada waktu al-udhr. Ada pembahasan batasan-batasan waktu sholat kan kita sempat menyebutkan sebenarnya waktu sholat itu ada pembagiannya, ada yang 7, ada yang 6, ya. Dibagi 6 waktu, dibagi 7 waktu. Nah, di antaranya ada istilahnya waktu darurah dan waktu udhr. Waktu darurah dan waktu udhr. Waktu darurah itu seperti apa? Kalau waktu udhr itu seperti kalau misalkan di jama itu waktu udhr kan mengerjakan di luar waktu, tapi dengan udhr disebutnya waktu udhr. Itu kalau bisa dijama, waktu sholat-sholat yang bisa dijama. Kalau waktu darurah itu yang ini tadi di akhir waktu kemudian hilang penghalang. Itu waktu darurah, maka tetap juga harus mengerjakan. Jadi tadi mas sekalian, kalau misalnya suci, kita kembalikan contohnya tadi. Kalau misalkan sebelum terbenam matahari, misalkan wanita yang haid itu suci, dan waktu sebelum terbenam matahari itu cukup untuk takbiratul ihram, dan dia dalam kondisi selamat dari penghalang apapun, dalam waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat asar dan sholat duhur. Misalkan kalau waktu dia selamat dari semua penghalang itu, cukup untuk mengerjakan sholat asar dan sholat zuhur, maka sholat zuhur juga wajib dikerjakan, wajib diqadha. Misalkan masuk, jadi tadi sebelum terbenam matahari cukup untuk takbiratul ihram kemudian suci. Kemudian masuk waktu sholat maghrib itu 15 menit. Masuk waktu sholat maghrib 15 menit. Kemudian setelah 15 menit pingsan misalnya. 15 menit itu cukup untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar. 8 rakaat. Maka wajib baginya mengerjakan dua sholat tersebut, mengkodok zuhurnya dan asarnya. Itu ibu ya. Tapi kalau misalkan seandainya sebelum 15 menit itu misalkan tadi 7 menit kan, 7 menit itu nggak cukup untuk 8 rakaat, hanya cukup untuk 4 rakaat. Maka yang wajib hanya sholat asarnya saja, sholat zuhurnya nggak wajib. Gitu ibu ya. Wadih Mahat. Tapi zuhurnya nggak berlaku qadha ya, Ustadz?
Ya kodok, hitungannya kodok. Hitungannya mengkodok hitungannya. Kodok zuhur. Subhanallah aja. Nggak Itulah. paham, Ustaz. Nggak paham. Nggak, Belum paham. nggak. Saya bingung ini. Tadi sama yang ini katanya ini kok zuhurnya nggak wajib. Selalu pilih salah satu. Loh, siapa bilang gitu? Nggak maksud saya gini, gini, gini. Aduh. Maksudnya gini Ustaz. Tadi kan ini kan eh, apa dia harus mengkodok tadinya tuh si zuhur sama asar gitu. Gini Om ya. Jama, Coba. jama, jama. Saya ulangi. Saya ulangi lagi. Baik. Kalau misalkan hilang penghalang di akhir waktu sholat, misalkan di akhir waktu sholat asar dan tersisa waktu hanya cukup untuk takbiratul ihram, gitu ya. Ya. Kemudian berjalan waktu masuk sholat maghrib, berjalan waktu cukup baginya untuk mengerjakan sholat asar, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat asar. Dan misalkan berjalan waktu lagi lama, gitu kan, cukup baginya untuk melaksanakan 4 rakaat yang lain, maka wajib baginya juga mengqadha sholat duhurnya juga. Hmm. Jadi 2 sholat yang dikerjakan, sholat duhur dan asar, gitu Om ya. Karena keduanya bisa dijamak. Ya, itulah yang disebutkan oleh para ulama itu waktu darurah. Waktu darurah. Jadi waktu darurah itu kan sholat zuhur bisa dikerjakan di waktu sholat asar untuk jamak, jamak takhir. Demikian juga sholat maghrib. Sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya, ya kan Ibu ya? Kalau misalkan suci di tengah malam, jam 12 malam suci gitu ya. Jam 12 malam suci. Maka wajib baginya untuk mengerjakan sholat Sholat maghrib dan sholat isya. maghrib. Sholat maghrib dan isya. Karena kan 12 dari jam 12 sampai terbit fajar itu sangat cukup sekali untuk mengerjakan 7 rakaat, 4 rakaat sholat isya dan 3 rakaat sholat maghrib ya tuh ya. Iya, Ustaz. Maghribnya kenapa dikodok ya Ustaz? Karena Kan bisa selesainya dijamak di dengan waktu sholat isya. isya. Karena Ini sucinya di waktu ceritanya isya dan isya kayak itu oh, dan isya itu bisa dijamak dengan sholat maghrib. Seperti asar tadi, bisa dijamak dengan oh, sholat zuhur kan, Om? Maka sholat zuhurnya juga harus dikodok juga. oh, jadi harus ngekodok gitu. Walaupun kita nggak tahu nggak jelas pasti itu kapan dia benar-benar bersihnya atau apakah pas maghrib, apakah pas isya gitu. Kok nggak tahu gimana? Tadi saya sebutkan jika hilang penghalang di Heeh. akhir waktu sholat. Iya. Di Heeh. akhir waktu sholat dan tersisa hanya cukup untuk takbiratul ihram, gitu kan, Mas? Heeh. Ya berarti kan sudah tahu sucinya kapan. Kok nggak tahu sucinya kapan? Gimana? Nggak mudeng aku ya, Ustadz. Aduh, ya udah deh Ustadz, nggak apa-apa. Tapi di akhir waktu sudah suci, Om. Kok nggak tahu sucinya gimana gitu? Nggak gini. Kenapa kenapa sucinya Isa terus dibawa-bawa maghrib? Maghrib kenapa ceritanya Ustadz Karena, dibawa-bawa? karena maghrib itu bisa dijamak dengan sholat isya. Zuhur juga bisa dijamak dengan sholat asar. Itulah yang Iya. disebut dengan waktu darurah. Dan gini, waktu darurah itu kan duhur itu bisa dikerjakan di waktu sholat asar kalau jamak. Maghrib juga bisa dikerjakan di waktu isya kalau di jamak. Ya atau ya? Iya. Jamak takhir. Ya, makanya itulah sebabnya kenapa kok wajib dikodok juga. Kenapa kok wajib dikodok juga? Dan kita sampaikan kemarin umat sekalian, ini adalah pendapat 4 madhab, ya. Bukan hanya madhab Syafi'i. Iya, iya, iya. Eh, dan satu-satunya yang dinukilkan oleh Al-Imam Ahmad, satu-satunya tabi'in yang tidak berpendapat dengan ini, hanya hanya masalah turu'ul mani saja, itu hanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri saja. Sedangkan para tabi'in yang lain semuanya dinukilkan dan diriwayatkan dari mereka berpendapat dengan dua masalah ini, dua permasalahan turu'ul mani dan zawalul mani. Gitu ya. Afwan Ustadz, untuk Nah, waktu mengkodok itu yang dilarang kapan Ustadz? Apa panjang 24 jam boleh atau bagaimana? Terus mengqadha itu nggak ada kira-kira larangan. Ada waktu larangan. Karena kita kira-kira waktu-waktu aja yang gitu Ustadz. enggak, Om. Jadi begini, mengqadha sholat
ini keluar dari pembahasan ini tadi, Om ya. Iya, Kalau iya, misalkan iya. kita punya tanggungan sholat, kalau kita punya tanggungan sholat, maka kita wajib mengkodoknya. Kapan waktu mengkodoknya? Kapanpun, tidak terbatas. Bahkan di saat-saat waktu yang terlarang untuk sholat sekalipun, itu boleh mengkodok. Karena kalau mengkodok itu kan berarti ada sebabnya dan itu sholat wajib, bukan sholat sunnah. Ya, atau ya. Kalau yang waktu-waktu yang haram mengerjakan sholat, itu adalah sholat sunnah mutlaqoh. Sholat sunnah mutlaqoh lagi, yang nggak ada sebab. Tapi kalau misalkan kodok, maka kapanpun boleh. Bahkan di luar waktu sholat tersebut, misalkan mengkodok sholat isya di waktu duha, nggak masalah. Gitu, Om ya. Oh, ada Untuk Mahat. berapanya kira-kira gitu aja ya Ustadz ya. Di, kalau bisa dihitung, dihitung dulu, dihitung kira-kira sudah berapa Berapa sih yang lupa. terlewat. Tapi kalau kalau misalkan nggak bisa betul-betul pasti, dikira-kira, dikira-kira sekiranya betul-betul bisa mencakup eh, jumlah kodok. Terus niatnya dalam hati aja niat kodok gitu ya Ustadz. Niat kodok sholat Iya. apa gitu. Nah, sebenarnya nggak harus juga merinci kodoan gitu, nggak harus juga. Yang penting niat sholat seperti niat sholat yang kita sempat sebutkan, niat sholat itu harus menghadirkan niat sholatnya, kemudian fardhiyah, kemudian ta'yin, yaitu jenis sholatnya apa. Jadi kalau misalkan sholat zuhur berarti niat sholat fardu zuhur. Kalau dengan bahasa Arab, usolli fardhu zuhri, itu paling minimal. Kalau sholatnya sendiri, kalau sholatnya sebagai makmum ditambah makmuman, itu paling Tapi minimal itu niat yang di harus dalam hati dihadirkan kan di ya dalam Ustadz. hati. Nah, niat Jadi itu kan di dalam niat. hati. Niat itu di dalam hati. Kalau dilafadzkan, maka lafadz di lisan itu hanya untuk membantu menghadirkan niat yang di dalam hati. Gitu, ya. Nah, Ustadz. Astagfirullah. Afwan. Bagaimana umat sekalian? Masih ada ganjalan di dalam hati tidak umat sekalian? Ya udahlah Karena Ustaz. kemarin kemarin kita bahas ini kan masalahnya sudah malam itu ya, sudah Ya. sisa-sisa tenaga dan waktunya cuma sedikit. Mungkin kemarin belum terlalu paham, makanya kita murojaah lagi nih tadi. Dan mudah-mudahan paham karena ini perkara yang penting, perkara yang wajib. Gitu ya, Bu ya. Astagfirullah. Iya Ustadz, saya juga baru tahu kalau ternyata mengkode sholat itu tidak harus di waktu sholat yang kita tinggalkan itu, yang kita ganti itu ya Ustadz ya. Nah, nah, Tapi kalau astagfirullah. misalnya ada yang nanya, kamu sholat apa? Begitu kan misalnya. Kok 4 rakaat? Kita kan misalnya harus nerangin Terserah juga. lah, mau tahu banget sih. Kepo. Mau tahu aja. Apa Tapi apa Ustadz kalau untuk orang tua udah gak bisa ya kita kata gitu ya Ustadz. Maksudnya? Orang tua yang udah meninggal maksudnya. Hmm. Oh, untuk orang yang sudah meninggal. Baik. Ini pembahasan yang lain lagi kalau gitu. Pembahasan yang lain lagi, bukan ya? Kan perihal Baik. juga kalau sholat berarti ini bisa. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, sedangkan beliau mempunyai tanggungan sholat? Sebenarnya ini ada kemiripannya dengan permasalahan puasa. Dulu kita pernah membahas fikih puasa kan Ibu ya? Baik, bagaimana kalau seseorang mempunyai tanggungan sholat? Sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, jumhur ulama Syafi'i ya, mayoritas ulama Syafi'i itu mengatakan kalau sholat itu nggak bisa. Sholat itu nggak bisa diwakilkan orang lain. Gitu ya. Sholat itu ibadah fisik dan tidak bisa diwakilkan orang lain. Tapi ada juga sebagian ulama seperti Al-Imam As-Subuki, itu beliau membayar kafaroh untuk orang yang meninggal. Jadi satu sholat, satu mut gitu. Satu sholat, satu mut untuk kafaroh, menggantikan sholat yang ditinggalkannya. Astagfirullah. Begitu Ibu Iya. ya. Astagfirullahaladzim, ya.
Kalau puasa boleh. Kalau puasa boleh diwakilkan. Puasa itu boleh, misalkan orang tua kita sudah meninggal, kemudian punya tanggungan puasa, maka boleh kita berpuasa, kita mengkodok puasanya, kita berpuasa dengan niat untuk menggantikan puasa yang beliau tinggalkan. Atau bahkan kalau misalkan orang yang tidak punya hubungan kerabat sama sekali pun berpuasa untuk niatnya untuk menggantikan puasa orang yang sudah meninggal, itu juga boleh juga. Atau misalkan kita keluarganya mau ngasih upah kepada orang lain untuk berpuasa, itu boleh juga. Nah, Hmm. boleh juga. Atau juga kalau mengikuti pendapatnya Al-Imam As-Subuki tadi, bayar kafaroh. Bayar kafaroh. Boleh. Kafaroh dengan apa namanya? Bahan makanan pokok. Satu mut. Baik. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Ada lagi pertanyaan mahasiswa sekalian? Saya tadi itu loh Ustadz masih kok bingung. Bagaimana? Apa ya? Wanita yang dibingungkan yang mananya? Bukan saya, enggak, Enggak, ini tadi kan ada dua permasalahan. Ada turu'ul mani dan zawalul mani. Yang dibingungkan yang turu'ul mani atau zawalul mani? yang itu Ustadz yang tadi kenapa yang apa? Kenapa yang dia bersihnya Isa terus si Maghrib dibawa-bawa gitu? Ya, kalau para ulama menjelaskan karena apa bisa dijamak. Di sini sebenarnya disebutkan di kitab ini. Wa kadza yalzamuhu ma qablaha in jumi'at ma'aha. Ini lafaznya. Kalau di kitab kita. Dan demikian juga wajib baginya, yalzamuhu wajib baginya, maksudnya wajib mengerjakan ma qablaha, yaitu sholat sebelumnya. Sholat Oh, sebelumnya, ma qablaha in jumi'at ma'aha. Jika sholat sebelumnya itu bisa dijamak dengan sholat tersebut. Gitu ya. mm, Ya, bisa dijamak. Kalau misalkan tadi zuhur sama asar berarti maghrib sama isya itu pasangannya. Kalau mm. misalkan sucinya di akhir sholat maghrib, maka nggak wajib sholat asar kan gitu ya. Nggak wajib sholat asar karena asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Ya, 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 ya. Oke, Ustadz. Karena bisa Paham. dijamak. Maksudnya dijamak itu kan berarti sholat zuhur itu boleh dijamak dengan sholat asar di waktu asar. Sholat zuhur itu boleh dikerjakan di waktu asar sebagai jamak takhir. Sholat maghrib itu juga boleh dikerjakan di waktu isya dengan jamak takhir. Kan gitu ya? Iya. Itulah yang disebut dengan waktu Dalal. waktu udhur, gitu ya. Waktu uzur, yaitu uzur karena uzur. Oh, ini Maka boleh dikerjakan di luar waktu. Gitu ya. Mm-mm. Nah, dan ini Ya, adalah pendapat empat mazhab, bukan pendapatnya mazhab Syafi'i saja. minal mani kodong. Hmm. Baik, sudah bisa kita lanjutkan, Umahat? Ya Afwan udah. Ustaz, Bagaimana? yang tadi eh, bersihnya itu sudah mepet banget itu tadi loh Ustaz. Nah, Cukup untuk cuman berapa menit gitu. Tadi gimana hmm. itu Ustaz? Kalau misalkan bersihnya, sucinya itu di akhir waktu, hanya cukup untuk takbiratul ihram saja, gitu ya. Iya. Maka wajib mengerjakan itu tadi, sholat tersebut. Misalkan sholat asar tadi, sholat asar di akhir sholat asar suci. Sedangkan tersisa waktu itu hanya cukup untuk takbiratul ihram saja. Maka wajib mengerjakan sholat asar itu tadi dengan Sampai, ketentuan yang kita sebut. sampai itu berarti awalnya waktu maghrib ya Nah, pertemuannya. jadi berarti dikerjakan sholat asarnya kapan? Jadi waktu maghrib, Hmm. gitu kan? Iya, Mm-mm. iya. Kan Terus yang kan sholat asarnya sudah lewat. Mau kita misalkan sudah bersihnya itu di ujung sholat asar, bersihnya itu di ujung sholat asar. Kemudian belum belum mandinya kan gitu kan? iya, Mm-mm. Kan cuma cukup untuk takbiratul ihram. Belum mandinya, belum menutup auratnya. Maka
pasti mengerjakan sholat asarnya ya di waktu maghrib kalau kondisinya seperti itu. Kecuali kalau misalkan tersisa waktunya masih banyak, misalkan masih jam setengah, Ya, jam 5 lah, jam 5 kan belum belum habis, masih paham. cukup waktu untuk bersuci, menutup aurat, sholat asar. Itu dikerjakannya di waktu sholat asar. Tapi kalau di ujung tadi berarti sholat asarnya dikerjakan di waktu maghrib. Gitu, ya. Panjang. Terus duhurnya bagaimana Ustaz? Zuhurnya maka ketentuan kedua tadi, kalau misalkan dia dalam kondisi bersih dari semua penghalang, dan waktunya cukup untuk mengerjakan 8 rakaat itu 4 rakaat sholat asar dan 4 rakaat sholat zuhur, maka wajib juga sholat zuhur. Tapi tetap asar dulu atau duhur dulu? Duhur dulu. Kalau itu sebenarnya, kalau di dalam mazhab itu sebenarnya boleh, boleh memilih. Tapi kalau Oh, afdoliyah itu secara urutan. Kalau afdoliyah itu sesuai dengan dulu. Iya, urutan. Karena sudah sama-sama keluar dari waktunya kan itu. iya. Ya berarti itu tadi sepotong di waktu asar akhir, kemudian yang sisanya lebih banyak di waktu sholat awal maghrib ya Ustaz. Nah, nah, sahih. Oh, Makanya saya baik. contohkan tadi, masuk waktu sholat maghrib 15 menit kan gitu ya. Masuk waktu Iya, sholat maghrib 15 menit. Ya dikerjakannya di waktu maghrib. Gitu. Kalau misalkan seperti itu. berarti langsung nyambung sholat maghrib ya. Nah, sahih. Berarti tiga sholat langsung sholat. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Nah, jadi kalau misalkan mau sholat maghrib dulu nggak masalah. Gitu ya. Kalau mau sholat maghrib dulu nggak masalah. Terus nanti Dipotong. baru sholat zuhur dan asar. Kok Oh, dipotong? nah, lah karena sholat maghrib dulu. Maksud saya dipotong itu kan tadi diurutkan dulu sesuai waktunya duhur, duhur dulu kan Ustaz. Ya, kan kalau nggak urut juga nggak apa-apa. Saya bilang tadi. Karena hitungannya kan qadha. Iya. Hitungannya zuhur dan asarnya qadha. Terus yang Ya, tuh dimaksud ya. tadi maghribnya, iya. Maka kalau misalkan masuk waktu sholat maghrib, mau sholat maghrib dulu, terus kemudian setelah sholat maghrib baru sholat zuhur dan asar, nggak masalah. Nah, Masih bingung? iya kan tadi kata Ustadz kan sholat kan sholat duhur atau asarnya dulu nggak apa-apa kan itu duluan. Kemudian baru Nah, maghrib. Ah, kemudian kan Ustadz bilang waktu tadi, waktu waktu itu kan waktu sholat maghrib. ya, Hmm. Sedangkan zuhur dan asar itu qadha. ya, Nah, kalau misalkan masuk waktu sholat maghrib, kemudian sholat maghrib dulu, kemudian baru mengqadha zuhur dan asar, nggak masalah kan? Nggak masalah. oh masalah. Kan tadi ada 15 menit tadi ya Ustadz ya. Ah, ya kalau yakin kan, eh, orang yang nggak gampang pingsan itu, nggak gampang gila itu. Insya Allah Iya. selamat, setelahnya nggak ada datang penghalang-penghalang lagi. Iya. Mendadak pengsan lagi, mabok, belajar nahu sorof gitu nanti dia. Saja. Masa belajar nahu sorab jadi mabok. Wanita. Kayak semalam kita udah mabok. Iya, baik Biasanya Ustadz. biasanya malamnya nggak bisa tidur habis belajar nahu sorab. Iya, Ustadz tahu aja. Kita lanjutkan mas sekalian. Saya minta maaf karena ini tersisa waktu sampai setengah 10 itu mungkin tidak ada setengah jam. Mungkin saya saja yang membaca, ya. Atau ibu sekalian ada yang mau membaca mungkin untuk menghilangkan rasa ngantuk. Saya Karena pilih makan permen aja, biasanya Ustadz. biasanya kan ada yang ngantuk kan, biar hilang rasa ngantuknya ini baca, baca biar nggak ngantuk. Setelah. Nah, Baik, Ustadz. saya baca mas sekalian ya. Ya, Bismillah. Ustadz. Ini bahasan baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fima yajibu ala wulatil umur. Pasal yang membahas tentang kewajiban-kewajiban wali. Kewajiban wali sebenarnya yang akan dibahas di sini nanti, wali itu mencakup sebenarnya orang tua, kakek nenek, kemudian juga pemimpin, dan juga eh, kepala keluarga. Makanya saya tadi tuliskan di BC tadi kan itu, Mas. Wafaqanallah jami'an. Baik, kita baca.
yajibu wujuban kifaiyan. Ini sambil ditunjuk biar tahu yang dibaca Mas. Yajibu wujuban kifaiyan ala wali sabiyyi was-sabiyyatil mumayyizaini an ya'murahuma bis-salati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da 7 sinina qamariyatin ويضربهما على تركهما بعد 10 سنين كصوم أطاقه ويجب عليه أيضا تعليمهما من العقائد والأحكام ما يمكنهما فهمه وتعليمهما ما يجب بعد البلوغ عليهما وما يحرم كذلك وكذا مشروعية نحو السواك. Ya, tentunya saya ada yang terlewat tadi, ada yang lupa mau saya sampaikan, tapi belum saya sampaikan. Nanti habis ini lah, insya Allah. Masih terkait dengan waktu sholat. Kemudian kita selesaikan bacanya dulu. وَيَجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ أي الخليفة ومن ينوب عنه قتل تارك الصلاة ولو فرضا واحدا كسلا بعد إنذاره بشروطه إن لم يتب أي إن لم يصلي وحكمه أنه مسلم. Akhir. ويجب على كل مسلم أمر أهله أي زوجته وأهل بيته ومحارمه بها أي الصلاة وقهرهم على فعلها إن قصروا وتعليمهم أركانها وشروطها ومبطلاتها وكذلك كل من قدر عليه من غيره. وفقنا الله جميعا. Sebelum kita terjemahkan wahai sekalian, saya tadi terlewat terkait dengan waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat wahai sekalian, ketika masuk waktu sholat, maka wajib bagi setiap muslim yang memenuhi kewajiban sholat fardu itu mengerjakan satu di antara dua pilihan. Kewajibannya itu harus memilih antara salah satu dari dua pilihan. Kalau tidak dikerjakan dua-duanya, maka dia berdosa, dihukumi sebagai orang yang telah bermaksiat. Ketika masuk waktu sholat, misalkan masuk waktu sholat zuhur setelah zawalul syams, maka wajib baginya satu di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah segera melaksanakan sholat tersebut, atau berazam menghadirkan tekad di dalam hati untuk mengerjakan sholat tersebut pada waktunya. Tidak hanya bertekad untuk mengerjakannya saja secara mutlak seperti itu, tapi mengerjakannya tepat pada waktunya. Jadi tekad di dalam hatinya seperti itu, rinci. Jadi pilihannya itu. Ketika masuk waktu sholat, maka harus mengerjakan imma langsung segera melaksanakan sholat, wa imma menghadirkan tekad di dalam hati untuk mengerjakan sholat tersebut tepat pada waktunya. Jika seseorang masuk waktu sholat, misalkan waktu sholat duhur, kemudian tidak segera melaksanakan sholat duhur tersebut, dan tidak menghadirkan tekad di dalam hati untuk mengerjakan sholat duhur tersebut tepat pada waktunya, maka dia dihitung sebagai orang yang telah bermaksiat dan berdosa. Seandainya dia meninggal sebelum melaksanakan kewajiban itu tadi, antara dua itu tadi, maka dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Gitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan umat sekalian, azam yang kita sebutkan barusan, atau tekad yang harus dihadirkan barusan itu adalah tekad yang khusus terkait dengan sholat pada setiap masuk waktu sholat. Bukan azam yang umum, karena di sana ada al-azmul am. Jadi ada al-azmul khas yang barusan kita sebutkan, ada juga al-azmul am, tekad yang harus dihadirkan secara umum, yaitu tekad yang harus dihadirkan oleh setiap muslim mukallaf saat dia masuk masa baligh.
tekad apa yang harus dihadirkan setiap muslim mukallaf saat masuk waktu balik, yaitu tekad untuk mengerjakan semua ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib hukum. Wajib ketika orang masuk waktu balik, wajib menghadirkan tekad tersebut. Itu tekad secara umum. Kalau misalkan dulu waktu balik kemudian lupa atau tidak tahu bagaimana, maka sekarang kalau sudah tahu maka harus menghadirkan tekad tersebut, menghadirkan tekad. So, panjang hidupnya dia akan selalu taat kepada Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Gitu Ibu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Mungkin saya pernah share di grup beberapa waktu yang lalu. Nukilan. Begitu kan Ibu ya? Masih ingat Ibu sekalian? Di status itu ya, Ustaz. Di Pasti grup juga saya share juga di grup kalau nggak salah. Yang Di grup mana? Majelis Mudaratah. Oh Waduh. iya, lali. Ini coba saya pastikan. Saya share di grup kalau nggak salah. Kalau nggak Kayaknya salah, bener. yang waktu itu pernah Ustadz kapan sih? Minggu lalu kalau nggak Ah, salah ini. ya. Nah, saya kasih. Nah, betul, saya kasih tanda. Hmm. Oh, bukan, salah. Itu yang kemarin pertanyaannya Bu Aswa. Yang sebelumnya lagi. Iya. Mana kemarin? Ah, ini. Terus saya kirim lagi. Nah, saya kirim lagi. Biar dimurojaah lagi. Ya udah deh, tak kirimin. Ah, ada kan Ibu sekalian di grup? Ada, Dapat? dapat. Baik. Baik. Sekarang kita lanjutkan Mas sekalian. Kita terjemahkan apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini. Pasal yang membahas tentang kewajiban para wali. Beliau menyebutkan yajibu wujuban kifaiyan, wajib hukumnya, tapi wajib di sini wajib kifai, fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana Mas sekalian? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Jika Sebagian orang sudah jika sebagian orang sudah mengerjakannya, maka kewajiban itu gugur bagi melakukan bagi yang sebagian lain. yang lain, bagi sisanya yang lain. Begitu bukan? Mm-mm. Halo? Iya Bisa, Ustadz. tidak dengar bukan? Iya, Ustaz. Baik. Berarti di sini kewajiban di sini adalah sifatnya wajib kifai atau biasa kita menggunakan istilah fardu kifayah. Yajibu wujuban kifaiyan ala wali sabiyyi was sabiyyati al-mumayyizaini. Wajib bagi setiap wali. Wali siapa? Wali anak kecil, baik anak kecil itu laki-laki maupun perempuan jika keduanya telah mencapai masa mumayyiz. Sobi itu anak kecil. Sobi atau sobiyah. Sobi itu berarti mudzakkar, sobiyah, muannas, laki-laki perempuan ini. Anak kecil, sobi. Wajib hukumnya dengan wajib kifai atau fardu kifayah bagi setiap wali. Wali siapa? Wali anak kecil yang telah mencapai masa mumayyiz. Wali di sini maksudnya siapa umat sekalian? Al-murad bil wali huna Orang tua kali. al-murad tidak hanya sebatas orang tua sebenarnya, tapi juga bukan. Wali di sini pertama, kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Kemudian juga berlaku juga untuk kakek dan neneknya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Itu masuk ke hukum wajib kifai di sini semuanya, fardu kifayah. Hmm. Wajibnya bagi siapa tadi? Buat Wajib bagi wali, yaitu kedua orang tuanya, ayah ibunya, dan kakek kakek neneknya, baik dari jalur bapak atau ibu. ayah maupun ibu. Dan juga sebenarnya dihukumi seperti wali juga adalah
majikan budak, orang yang mempunyai budak. Kemudian multaqid, multaqid itu orang yang menemukan anak buangan gitu ya. Eh, Kemudian juga orang yang dititipi budak dan juga guru, guru yang mengajar anak-anak. Toyib. Hmm. Apa kewajibannya tadi? Eh, Kepada itu semuanya, Ibu. Aslinya kepada wali, tapi dipiaskan juga kepada yang saya sebutkan tadi. Majikan, budak, atau orang yang dititipin budak, atau orang yang menemukan anak hilang gitu ya. Yang dan guru. Baik. Dan di sini disebutkan as-sabi was-sabiyah al-mumayyizaini. Al-mumayyizaini ini musanna, sifat untuk as-sabi was-sabiyah. Gitu Ibu kan? Mumayyiz. Mumayyiz itu apa maksudnya? Masih ingat dulu ketika saat kita membahas Puasa. fikih puasa, juga kita membahas istilah mumayyiz. Masih ingat mumayyiz maksudnya apa? Yang Bisa bisa apa buang air Bisa sendiri, membedakan. cebok itu loh. Nah, tentu kita pernah menyebutkan bahwasanya istilah mumayyiz ini para ulama patokannya ini macam-macam. Ada yang mengatakan yang penting bisa diajak ngomong. Kalau kalau diajak ngomong nyambung, bisa jawab. Ada yang mengatakan bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Ada yang mengatakan eh, bisa membedakan antara mana yang bermanfaat untuk dia atau yang tidak bermanfaat, yang berbahaya untuknya. Namun yang paling apa istilahnya, patokan yang paling mudah dan simpel dan itu mewakili yang lain itu adalah jika seorang anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan bisa cebok sendiri depan atau belakang, depan dan belakang, gitu ya Bu ya. Iya. Kalau seperti itu, kalau anak sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri depan belakang, itu sudah pasti memanggis, pasti sudah bisa diajak ngobrol, pasti sudah tahu kanan kiri itu mana, pasti sudah tahu mana yang baik, mana yang kurang baik bagi. Gitu ya, Bu ya. Wadah Mahat, Tadi. jayid. Mumayyiz. Jadi wajib bagi setiap wali dari anak-anak yang mencapai masa mumayyiz, apa kewajibannya umat sekalian? Kewajibannya adalah pertama, an ya'murahuma bis salati. Wajib bagi wali itu untuk memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat. Itu kewajiban yang pertama. Wa yu'allimahuma ahkamaha, dan mengajari mereka hukum-hukumnya. Ini kewajiban yang kedua. Jadi tidak hanya disuruh sholat, yang penting sholat, enggak. Tapi juga diajari ketentuan-ketentuannya. Karena enggak sah sholatnya kalau enggak sesuai dengan ketentuan. Ketentuan-ketentuan di sini yu'allimahuma ahkamaha, mengajarkan mereka hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya, mencakup syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan pembatal-pembatalnya. Gitu Ibu ya. Wadah? Iya. Jayid. Kapan kewajiban ini berlaku? Beliau mengatakan, ba'da sab'i sinina qamariyatin. Kewajiban ini berlaku 7. ketika anak tersebut genap. Genap Om ya. Bukan baru masuk, tapi genap berusia 7 tahun. Dan 7 tahun ini yang dihitung adalah 7 tahun qamariyah. Bukan masehi, bukan syamsiyah. Tapi qamariyah, hijriyahnya yang dihitung. Maka penting bagi kita orang tua dan wali-wali kita, jadi kakek nenek ini juga, ini penting bagi kita untuk mengingat tanggal lahir anak itu bukan tanggal lahir secara masehinya saja, tapi juga hijriyahnya. Hijriyah kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Hijriyahnya. Karena yang menjadi patokan syariat itu adalah Hijriah. hijriyah, bukan qamariyah. Begitu ya, Bu ya? Dan hitungan hitungan hijriyah itu tentu berbeda dengan qamariyah. Biasanya hijriyah itu lebih cepat. Cepat. Karena lebih sedikit 11 hari Iya. hitungannya. Gitu kan Ibu ya? Oh, Iya. Kan coba diingat-ingat lagi.
Kalau misalkan nanti Dari cucu-cucunya, Google. anak-anaknya, Dari browsingan. Iya, Ustaz, nanti Wafakallahu nyari jami'. Google. Baik. Jadi ini di sana kewajiban ini berlaku kapan? Kewajiban ini berlaku ketika genap berusia 7 tahun, bukan baru masuk usia 7 tahun, tapi betul-betul genap usia 7 tahun dan masuk tahun ke-8 gitu ya, Bu ya. Wallahi Mas. Hmm, gimana? Genap masuk tahun ke-8. Genap 7, masuk 8. Udah Oh, malam ini. iya Ustaz, maaf Ustaz. Udah gesrek. Dia masuk ke Ah, jadi kewajiban ini tadi berlaku kapan? Ketika usia anak itu genap usia 7 tahun qamariyah, masuk pada tahun ke-8 gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Fatih Ahmad. genap Hmm. di sini maksudnya sudah menjalani ya Ustaz ya. Sudah menjalani. Sudah betul-betul genap 7 tahunnya. Dia masuk Sudah sempurna. tahun ke-8-nya gitu. Hmm. Iya sudah sempurna 7 tahunnya gitu ya Ustaz ya. Sudah selesai. Sahih. Nah, wafaqanallah jami'an. Jadi tadi kewajibannya apa mahasiswa sekalian? Memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat dan Mengajar. mengajari mereka ketentuan-ketentuannya dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan pembatal-pembatalnya. Karena itu semuanya berkaitan dengan sah tidaknya sholatnya. Itu Ibu ya. Ya. Wafaqanallah jami'an. Iya Ustaz. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya sebelum 7 tahun itu sudah memayyiz? Mm-mm. Bagaimana kalau sebelum genap 7 tahun sudah memayyiz? Banyak sekarang itu anak sebelum 7 tahun sudah memayyiz. Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri depan belakang. Ya. Bahkan anak-anak saya itu sudah usia berapa? Ya? Usia 5 tahun, 4 tahun itu sudah memayyiz. Hebat orang tuanya itu berarti Ustaz. Itu, itu semuanya taufik dari Allah sih. Tiba-tiba hebat orang tuanya. Gimana? Taufik dari Allah kan juga pakai usaha Ustaz. Ya, tapi kalau usaha nggak dikasih sama Allah, kemana bisa? Ya, kurang lebih sulit. Bagaimana tadi pertanyaan saya terakhir? Bagaimana kalau misalkan seorang anak ini sudah memayyiz sebelum usia Genap 7 tahun, 7 tahun. Tahun. sebelum genap 7 tahun? Bagaimana? Apakah wajib juga bagi orang tua untuk memerintahkannya untuk sholat dan mengajarinya? Jawabannya bukan wajib tapi sunnah. Bukan wajib tapi sunnah. Gitu ya, Bu ya. Kalau sudah memayyiz. Karena selama anak sudah memayyiz, maka ibadahnya sah. Anak kalau sudah memayyiz, itu ibadahnya sah. Dan kita juga sebagai orang tua itu akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Gitu ya, Bu ya. Selama Ustaz, anak sudah memayyiz, maka ibadahnya sudah sah. Makanya kita ajari sunnah bagi kita untuk memerintahkan mereka mengerjakan ibadah-ibadah dan mengajari mereka ketentuan-ketentuan ibadah. Gitu Ibu ya. Wadah Muhammad. berarti di sini berkaitan sama ini ya Ustaz ya Mas Ustaz. Kan kalau udah mumayyiz berarti dia kan diajarin sholat, dikasih tahu Nah, hukum-hukumnya, syaratnya. Berarti itu kan termasuk nah, akalnya udah jalan ya Ustaz ya berarti ya. nah Akalnya udah iya kan mumayyiz. Namanya mumayyiz kan akalnya sudah jalan. Kan mumayyiz tadi kan berakal ya. Mumayyiz itu berakal. Jadi patokannya apa? Patokannya bisa makan sendiri, minum sendiri, bisa cebok sendiri depan belakang. Gitu. Itu sudah berakal berarti. Ya, Fon, Ustaz, tadi Nah, keputus laptopnya. nah. Ya, Oke, Ustaz. jadi. Iya, Ustaz. Jadi, maksud saya, kan kata Ustaz, kalau baru 5 tahun tapi udah mau mais, tapi kan apa harus diajarin juga gitu kan hukum-hukumnya gitu ya. Sunnah hukumnya. Sunnah, bukan wajib. Wajib itu ketika genap 7 tahun. Jadi, mas sekalian, Oh, kewajiban itu berlaku dengan pas tujuh dua. tahun. Genap 7 tahun dan mumayyiz. Jika Hmm, terpenuhi dua itu, genap 7 tahun dan mumayyiz, maka hukumnya wajib bagi wali, bagi kita, wali. iya. Tapi kalau misalkan hanya mumayyiz saja sebelum genap 7 tahun, maka sunnah bagi kita memerintahkan mereka, bukan memerintah, mengajak mereka dan mengajari mereka eh, ibadah-ibadah,
ibadah-ibadah zahirah seperti sholat dan puasa. Gitu Ibu ya? Iya. Jayid. Tapi kalau misalkan dibalik, bagaimana kalau misalkan sudah genap 7 tahun tapi belum memayyiz? Kalau genap 7 tahun tapi belum memayyiz, maka tidak ada anjuran di sana. Kenapa? Karena mumayyiz itu adalah syarat sahnya ibadah. Kalau misalkan belum memayyiz, maka tidak sah ibadah. Gitu Ibu ya? Hmm. Wadah banget. Tapi kalau Tadi. misalkan diajari saja nggak masalah. Harapannya nanti ketika sudah betul-betul mumayyiz, maka sudah tidak kagok lagi, sudah tahu, sudah terbiasa gitu nggak masalah. Dan sebenarnya umat sekalian, wafaqanallahu jami'an, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, mengajak dan membiasakan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah itu jangan menunggu 7 tahun. Bahkan sejak dini kalau bisa, sedini mungkin. Eh, Kalau saya menerapkan untuk anak-anak itu sejak usia 2 tahun itu sudah terbiasa diajak ke masjid, Mas sekalian, mengerjakan sholat di masjid. Dan dikasih pemahaman. Misalkan biasanya di awal-awal itu sudah kita pamitin saja misalkan. Misalkan ini saya mau sholat, ayah mau sholat misalkan. Kalau apa istilah ayah atau bapak atau abah. Ya, ini ayah mau sholat, ini mau ke masjid. Biasanya anak itu akan timbul rasa penasaran dan ingin ikut. Lama-kelamaan semakin besar keinginannya untuk ikut ke masjid. Kemudian seiring dengan itu, kita kasih tahu kepada mereka, ke masjid itu untuk sholat. Jadi masjid itu tempat untuk beribadah. Kalau mau ikut ke masjid, ya harus ikut sholat. Maksudnya ikut sholat di situ, kita mengajarinya sholat. Nah, ikutin saja gerakannya, yang penting ikutin gerakan. Nanti di masjid harus ngikutin imam gerakannya. Gitu. Nggak boleh tengah-tengok, nggak boleh main-main. Gitu. Di masjid itu tempat sholat, tempat ibadah, tempat eh, zikir, membaca Al-Quran. Jadi bukan tempat main-main. Nggak boleh di masjid itu lari-lari, main-main, teriak-teriak, nggak boleh. Jadi sejak dini kita ajarkan seperti itu, Mas Gat. Nanti kalau sudah kita kasih tahu seperti itu, semua kita lihat ini sudah betul-betul siap ini diajak ke masjid, ajak ke masjid. Jangan menunggu sudah besar, sedangkan rasa penasaran dan ingin ikut ke masjid itu semakin lama semakin luncur, baru kita paksa ke masjid. Berat. Jadi sejak dini kita biasakan ke masjid. Begitu Ibu ya. Allah jami. Iya, Ustadz. Dan kalau misalkan sudah diajarkan seperti itu di masjid insya Allah tenang, nggak bakal ribut dan main-main. Jadi sudah tahu. Oh kalau yang main-main di masjid itu berarti salah, nggak baik. Gitu. Yang nggak baik jangan diikuti. Udah bahkan nggak usah dilihat, jadi pengen ikut-ikutan ya. Mm-mm. Ini akan bisa. Jadi dikasih pemahaman sejak dini itu dikasih pemahaman. Bisa kok, bisa diajak ngomong itu bisa. Anak kecil itu bisa diajak ngomong. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Amin. Kalau yang perempuan mungkin diajarin pakai jilbab gitu Ustaz ya dari bayi ya Ustaz. Nah, itu untuk pembiasaan nggak masalah. Untuk Mm-mm. pembiasaan nggak masalah. Baik, seperti kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Wassalamualaikum. Ya Rob, ini kok waktunya berjalan begitu cepat. Kita Mm. lanjutkan sedikit saja. Uh, Kemudian beliau menyebutkan setelah tadi wajib merintahkannya untuk sholat dan mengajarinya ketentuan-ketentuan sholat ketika genap usia 7 tahun. Kemudian beliau melanjutkan wayab ribahuma. Ini kewajiban berikutnya. Wayab Full. ribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina kasaumin ataqahu. Ini kewajiban berikutnya, yaitu dan wajibnya juga kifai juga, fardu kifayah juga. Apa? Memukul anak-anak itu tadi. Jika mereka meninggalkan sholat saat ba'da 10 sinin. Ini setelah 10 tahun. Tapi umat sekalian, para ulama menjelaskan, di sini batasan 10 tahun ini berbeda dengan 7 tahun tadi. Kalau 7 tahun tadi setelah genap 7 tahun. Sedangkan 10 tahun di sini maksudnya adalah saat
mulai masuk tahun ke-10 Hijriah. Jadi genap 9 masuk ke tahun ke-10. Gitu Ibu ya. Jadi berbeda dengan yang 7 tahun tadi. Kalau 7 tahun, genap 7 tahun masuk ke 8. Kalau 10 tahun maksudnya masuk tahun ke-10. Jadi genap 9 masuk tahun ke-10. Kenapa demikian? Karena biasanya usia paling cepat balik itu biasanya kebanyakan mayoritas itu genap 9 tahun. Masuk usia 10 itu kebanyakan paling cepat usia balik itu di usia itu. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Oke. Jayid. Makanya di sini maksudnya 10 itu adalah masuk pada tahun ke-10. Masuk pada tahun ke-10. Kalau misalkan seorang anak masuk pada tahun ke-10 tidak melaksanakan sholat, maka kita pukul. Tapi umat sekalian juga para ulama menjelaskan pukulan ini adalah pukulan untuk mendidik. Darbun ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membuatnya cedera dan sampai membekas-bekas gitu. Nah, bukan pukulan yang seperti itu, tapi pukulan yang mendidik. Dan juga dijelaskan oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i itu pukulan ini tidak dibatasi jumlahnya sampai betul-betul dia mau sholat. Jadi tidak dibatasi hanya 3 pukulan, tidak. Sampai betul-betul dia mau sholat. Begitu Ibu ya. Wafakanallah jami'an. Wadih Mahat. Tapi umat sekalian, kalau saya sebutkan tadi ada guru di awal tadi, itu guru itu berlaku untuk yang hukum yang pertama tadi, yang usia 7 tahun tadi. Dia wajib untuk menyuruhnya. Tapi guru itu tidak berhak untuk memukul. Jadi yang untuk usia 10 tahun ini tadi, ini tidak berlaku untuk guru. Ini berlaku untuk wali-wali tadi, selain guru. Guru tidak berhak untuk memukul muridnya kecuali dengan izin wali muridnya. Kalau wali muridnya mengizinkan, ya silakan. Tapi kalau misalkan tidak ada izin dari wali, maka sama sekali tidak boleh seorang guru itu memukul murid. Begitu Ibu ya? Ya meskipun Sama-sama dulu wali, sama-sama bagaimana? wali. Namanya sama-sama wali kelas. Wali kelas. Ya maksudnya wali murid. Wali nikah. Bagaimana? Makanya jadi keterusan Ustaz ya. Jadi Tapi ini tadi hukumnya wajib kifayah, Ustaz. Apa gimana sih? Bagaimana? Fardu kifayah ya? Fardu kifayah. Fardu kifayah, Om. Maksudnya fardu kifayah itu kalau misalnya sudah misalkan ayahnya saja yang menyuruhnya dan memukulnya, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Oh iya Kalau misalkan ibunya saja yang menyuruh atau memukulnya, maka yang lain sudah tidak berkewajiban lagi. Kalau misalnya kakeknya yang memukulnya, maka yang lain tidak berkewajiban lagi. Kalau neneknya saja yang memerintahkannya dan memukulnya, maka yang lain tidak berkewajiban lagi. Gitu nggak? Itu maksudnya fardu kifayah. Dorongan. Tapi kalau semuanya Ustadz mau ikutan gimana? Ya bagus ya, semuanya mengingatkan gitu. Yang mengingatkan dan memukul gitu. nggak boleh. Itu namanya keroyokan, Bu. Apa namanya? Kenapa kok hukumnya fardu kifayah? Para ulama menjelaskan karena ini termasuk dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Gitu Ibu ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Baik, saya ada yang terlewat umat sekalian tadi di awal tadi yang hukum yang 7 tahun tadi. Kewajibannya apa Ibu sekalian? Memerintahkan dan mengajarkan kan Ibu ya. Para ulama Iya. juga menjelaskan memerintahkan di sini hendaknya disertai dengan ancaman. Kalau misalkan anaknya bandel, kalau misalkan anaknya kalau nggak pakai ancaman nggak jalan, maka hendaknya menggunakan ancaman juga, tapi nggak pakai aksi gitu ya. Jadi misalkan sholatlah, kalau nggak sholat nanti saya pukul. Tapi kalau belum genap 7 tahun jangan dipukul. Itu cuma ancaman saya. Gitu Ibu ya. Waktu yang mahal. Pade. Tapi nanti jadi imam Kalau belum genap 10 maksudnya. Kalau belum genap 9. Nah, bagaimana? trauma gitu Ustaz kalau misalnya dipakein mulut gitu. Nanti mama pukul ya nih. Itu kan jadi apa ya? Sebenarnya ya, Psikis. kalau misalkan ada cara yang lain yang lebih afdol, maka gunakan cara yang lain. Makanya juga sebagian para ulama itu juga ada yang menganjurkan. Kalau misalkan
kalau misalkan bisa menggunakan cara bukan kekerasan, maka itu lebih afdal. Misalkan dengan memberikan hadiah. Nanti sholat, Iya, nanti saya kasih hadiah. Itu lebih afdal. nah, itu Itu lebih lebih enak. afdal. Tapi kalau misalkan anaknya memang betul-betul ya, ya, agak-agak Beling. apa namanya? Kalau nggak diancam nggak jalan, ya diancam gitu. Tapi kalau misalkan anak yang model seperti itu, kalau yang nggak jalan kecuali dengan ancaman, itu nggak trauma biasanya. Biasanya mentalnya kuat tuh. Tak kuat Ustaz ya. Ustaz yang dimaksud dengan itu tadi Ustaz ya kan kalau udah 10 tahun masih nggak bisa juga diperintah itu kan berarti apa tadi Ustaz? Kalau udah 10 tahun Dipukul, Dipukul dipukul. tidak ditentukan dipukul, jumlah. tapi Sampai dia pukulannya mau, sampai pukulannya dia masih mau, baik. iya, sampai dia mau Tapi mau melakukan sholat. sampai dia mau. Sampai dia mau sholat, itu pukulannya nggak dibatasi berapa. Tapi kalau memang betul-betul nggak ngefek pukulan dong, maka jangan dipaksakan pukulan. Bahkan disebutkan juga di kitab-kitab fikih para ulama. Kalau misalkan nggak ngefek pukulan, maka jangan dipaksakan pukulan. Cari cari cara yang lain seperti memberikan hadiah itu tadi, memberikan Iya, apresiasi apa hadiah. itu Itu tadi bukan. gimana? Iya. Tapi mau di sini maksudnya sampai dia mengerjakannya kan gitu kan Ustaz ya? Ya, sampai sampai mengerjakannya. Nah, sampai mengerjakan. Iya ya. Ya udah. Kasih Dan seperti halnya sholat disebutkan oleh al-mu'alif di sini kasaumin ataqahu. Sebagaimana sholat juga adalah seperti puasa juga. Puasa juga demikian. Jika anak ini sudah mampu untuk berpuasa. Jadi misalkan kalau puasa nggak sampai pingsan gitu ya. Maka kita kita paksa juga, kita ajari juga. Misalkan ketika genap usia 7 tahun, maka kita perintahkan. Ketika ketika masuk usia 10 tahun, kalau nggak mau puasa, nah kita pukul. Jadi bukan. Kenapa? Jangan nunggu pingsan atau Ustaz. Repot. Makanya sebenarnya itu tadi pembiasaan anak-anak kita itu hendaknya sejak dini. Jadi jangan nunggu 7 tahun baru dikenalkan ibadah. Jadi di usia-usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah mulai diajari puasa. Puasa 4 tahun itu misalkan puasa sampai duhur aja. Atau apa istilahnya? Ikut sahur, dibangunin waktu sahur. Nanti waktu duha, misalkan ya Minum sarapan dulu. terus habis itu diistilahkan lagi, diistilahkan saja. Habis ini puasa lagi ya. Jadi nggak boleh minum sama sekali, nggak boleh makan jajan sama sekali. Nanti sampai apa namanya waktu makan berikutnya, misalkan seperti itu. Jadi pembiasaan dan pengenalan sejak dini hendaknya seperti itu. Wafaqqanallah. Iya benar. Harus diajarin dari kecil emang. Pembiasaan. Diajarin puasanya Wafaqqanallah. sehari gitu nggak apa-apa Ustaz. Ya, kalau selama dia belum 10 tahun. memasuki 10 tahun gitu kan ya. Jayid. Saya minta maaf mas sekalian, ini nggak terasa waktunya sudah setengah 10 lebih 8 menit. Ya, ini dan sedangkan kita belum menyelesaikan ini, mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana mas sekalian. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Iya, nanti. Ustaz, nggak apa-apa. Hal min soal qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustadz, aku mau tanya Ustadz. Nah, Kan yang Ustadz bilang kalau misalnya habis begitu azan ya, itu kan ada bagaimana? waktu Kalau apa? sesudah azan, waktu sholat Ustadz. Nah, Kan Ustadz bilang ada yang namanya waktu apa afdol ya, yang di awal yang dia cukup untuk wudhu, waktul fadilah. Waktul fadilah ya, fadilah. ya, ya, Mm-mm. cukup untuk menutup aurat dan cukup untuk melaksanakan sholat itu. Nah, itu termasuk yang sholat misalnya kita ada kayak qobliyah gitu-gitu itu bagaimana itu Ustadz penempatannya gitu loh. Baik, sebenarnya nanti akan ada pembahasan sholat sunnah qabliyah tadi. Tapi wafaqanallah jami'an. Jadi mas sekalian, sunat sholat sunnah qabliyah dan sunat sunnah ba'diyah itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Itu bahkan hitungannya itu adalah
amalan sunnah yang paling afdol Mm-mm. karena mengikuti sholat wajib. Sholat wajib itu adalah amalan fisik yang paling afdol. Sholat fardu itu adalah amalan fisik yang paling afdol. Uh, Kalau amalan sunnah yang paling afdol, ya sholat-sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Begitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Nah, Kemudian hendaknya selama kita bisa, maka hendaknya kita mengerjakan mengerjakan sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah tersebut. Baik. Lalu Ustaz, waktu fadilah kemarin bagaimana? Waktu fadilah itu adalah waktu yang cukup untuk mengerjakan setelah masuk waktu sholat kemudian cukup untuk mengerjakan azan, iqamah, bersuci, menutup aurat dan mengerjakan sholat tersebut. Gitu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan diawali dengan qabliyah itu insya Allah masih cukup. Insya Allah masih mendapatkan waktu fadilah. Kalau betul-betul segera ya, di awal waktu azan, wudhu. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita tidak punya udzur sakit seperti istihadah atau salisil baul atau karena harus tayamum, bersuci itu dianjurkan sebelum masuk waktu sholat. Mm. Bersuci itu dianjurkan sebelum masuk waktu sholat. Kecuali kalau misalkan yang tadi istihadah, salisil baul, dan harus tayamum, itu bersucinya disyaratkan harus masuk waktu sholat dulu, baru boleh bersuci. Kalau tidak, ya hendaknya kalau bisa sebelum masuk waktu sholat, ya sebelumnya dan nanti ketika masuk waktu sholat, kita bisa segera melaksanakan sholat, azan, tinggal berarti kan tinggal azan, iqamah, dan menutup aurat kan misalkan gitu ya, ganti baju lah yang layak, Mm-mm. kemudian sholat. Kemudian kedua, mahasiswa kalian, jika seseorang terlewat misalkan terlewat sholat qabliyahnya terlewat misalkan mau sholat jamaah di masjid, kemudian ternyata sampai sana nggak cukup waktunya untuk sholat qabliyah atau juga belum sholat qabliyah di rumah juga. Sampai di masjid sudah sholat misalkan sholat duhurnya atau sholat maghribnya. Maka sholat qabliyah itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu. Misalkan sholat qabliyah zuhur boleh dikerjakan setelah sholat fardu zuhur. Gitu ya Mm. Bu ya. Karena di dalam mazhab Syafi'i terutama sholat qabliyah itu waktunya adalah waktu sholat tersebut. Jadi maksudnya gimana? Waktu sholat qabliyah zuhur itu waktunya adalah sampai habis waktu sholat zuhur. Mm. sebelum melaksanakan sholat Nah, zuhur ya Ustaz. enggak, meskipun setelah mengerjakan sholat zuhur. Setelah Mm-mm. sholat zuhur, niat sholat qabliyah tadi yang belum sempat dikerjakan itu sah dan terhitung ada bukan qadha. Meskipun mungkin ibu sekalian tidak asing, saya sering menyebutkan amalan-amalan sunnah itu boleh diqadha. Tapi kalau itu hitungannya bukan qadha, karena masih pada Wal- waktunya. Gitu, Ya. gitu ya. Walaupun istilah Ustaz kan setelah Ba'diyah juga ada ya Ustaz ya. Nah, itu Nah, bagaimana tuh ba'diyah cara juga ada. Dia nanti setelah qabliyah ba'diyah sudah Langsung. selesai Oh, kan, Pak? iya. jadi Langsung. ngerjainnya begitu aja Ustaz ya. Jadi setelah Ba'diyah ya udah yang qobliyah tadi itu dikerjakan. Atau qabliyah dulu juga nggak masalah, harus ba'diyah. Tergantung niat kita ya Ustaz ya. Kan niat dalam hati kan. Iya. Jadi Nah, kalau itu ya silakan Bu. Silakan Bu. Aman. enggak maksudnya saya suka ini Ustaz kalau di masjid ya enggak kalau di Arab gitu kan misalnya subuh itu kan suka nungguin dari azan ke qomat itu kan hampir setengah jam ya Ustaz gitu loh. Nah, Sama. Yang subuh maksud saya itu apakah dia itu masih saya mikirnya tuh apakah masih masuk waktu apa apa fadilah. Qobliyah. Fadilah apa gimana gitu loh Ustadz. Kalau di dekat rumah sih Hmm, 15 menit kalau tak hitung biasa dari azan ke iqomah gitu. Jadi kan kata Ustadz kan Ustadz waktu itu yang menyampaikan itu kan sejak azan iqomah ini pokoknya intinya di awal
Bener-bener. Memang pada prakteknya nggak bisa semua orang itu mendapatkan waktu fadilah itu, bahkan di masjid-masjid itu nggak semuanya bisa. Ah, Tapi nggak harus juga kan ibu-ibu sekalian. Misalkan di Masjidil Haram misalnya, kalaupun nggak dapat waktu fadilah itu, fadilahnya sudah ri- ribuan kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain gitu. iya, 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 iya. Ya Ustadz. Nah, Heeh. Maafkan saya. silakan Bu, maaf. Ustadz, itu sebetulnya 4 apa 2 rakaat sih Ustadz yang qobliyah sama ba'diyah zuhur itu Ustadz? Qabliyah sama Bagus, ba'diyah zuhur. bagusnya tuh 4 Bagusnya atau 2? 4. Bagusnya Bagusnya 4. Naam. Tapi kalau misalkan nggak bisa 4 ya 2 lah. Setidaknya dibiasakan dulu 2 dulu. Kadang itu kan kita harus apa loh? Aduh, ini Kucing ya. buat mainan kucing. Lucu banget. Ini kucing yang baru belum genap 2 bulan ini. Yang Ah, anak ibu Bu Anita dulu waktu ke rumah saya kan, ini kucing yang itu kan punya anak. emang udah lahir itu Ustadz? Udah, udah Oh, sama hampir 2 bulan. mamanya. Iya, iya. Ih, lagi bandel itu. Ustadz rumahnya di mana? Sekarang saya tinggal di Sragen. Dulu Oh, saya pernah di Jakarta, sekarang tinggal di Sragen. Bu Anita Apa Dua, di Jakarta. Saya di Bu Jakarta. Anita di Jakarta. Kayaknya kita Ustadz mau Eh, nanya? pertama harus ini Ustadz, offline sekali-sekali Ustadz, ketemuan. Wafakanallah jami'an. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan ke Jakarta bisa bisa offline wah sekali. Di Amin. sini yang pernah mampir ke rumah saya ada Bu Anita dan Bu Yanti. Bu Yanti juga pernah ke rumah saya, alhamdulillah. Di Seragen juga nggak apa-apa Ustadz, sekalian Mantap. jalan-jalan. Ibu. Atau kapan-kapan diagendakan mungkin ada daurah keluarga gitu Ibu sekalian ya, camping Iya, keluarga atau Ustadz, daurah ingat keluarga Ustadz di mau. mana gitu. Di Solo Mau ketemunya. aja. Ya ibu-ibu. Semoga panjang umur sehat selalu Ustadz ya. Wafakanallah Amin. jami'an. Ustadz sama saya Ustadz. Bisa ketemu offline. Insya Allah. Apa Ustadz mau nanya? Nah, tafadhol. Qobliyah subuh. Nah, Untuk qobliyah subuh pernah dengar kalau perempuan kan katanya ikomahnya boleh nanti, maksudnya nggak bisa bareng dengan masjid. Jadi qobliyah untuk yang perempuan itu bisa kapan aja, bener nggak sih Ustaz? Qobliyah subuh. maksudnya gimana? Kurang paham saya. Maksudnya kan nggak usah waktu fadilah gitu, maksudnya apa? Kita sama eh, subuh masjid udah jam sekian, maksudnya tepat lah kita sama baru bangun sama jam-jam udah lewat setengah jam atau bagaimana. Itu qobliyah Hmm. subuhnya itu kan, itu qobliyah subuh itu hitungannya sholat fajar atau bagaimana gitu Ustaz, maksudnya? Ya, qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Salat fajar itu ya salat subuh. Oh, beda lagi ya? Salat fajar itu salat subuh. Salatul fajr itu salatus subuh. Salat fajar itu salat subuh. Iya. Yang wajib itu salat Yang lebih subuhnya. baik dari Sedangkan ini aja. qabliyah subuh itu sunnah. Sunnah muakkadah. Kalau misalkan misalnya sholat ada misalkan masih masih cukup untuk mengerjakan sholat qabliyah, maka sangat dianjurkan tetap mengerjakan sholat qabliyah meskipun tidak di awal waktu kita sholat. Kalau misalkan masih sekiranya masih cukup waktu, kalau misalkan kita kerjakan sholat qabliyah, kemudian masih tersisa waktu yang cukup juga untuk mengerjakan sholat tersebut, maka hendaknya kerjakan sholat qabliyah dulu Ya. selama cukup waktunya. Kalau Kecuali kalau misalkan kita khawatir kalau misalkan kita sholat qabliyah dulu nanti nggak cukup buat sholat subuhnya, nanti keluar dari waktunya, misalkan seperti itu, maka sholat subuh dulu. Sholat subuh dulu. Kalau misalkan ternyata masih ada sisa waktu lagi, nggak apa-apa nanti sholat qabliyah. Gitu, Meh. kalau untuk yang laki-laki itu apakah sesuai, maksudnya harus sebelum ke masjid atau bagaimana gitu Ustaz? Karena dengar kan kalau Nggak sholat harus, fajar itu nggak sholat. harus. Cuman sholat sunnah itu memang sebagaimana Rasulullah jelaskan, sholat sunnah itu yang paling afdal itu di rumah, gitu, Meh. Ah, kalau misalkan
Eh, Misalkan mau sholat sunnah qabliyah subuh di masjid, apakah boleh? Ya boleh juga, boleh saja. Kemudian kalau misalkan sholat sunnah di rumah, apakah boleh? Boleh juga, dan itu lebih afdol. Dan kalau misalkan sholat sunnah qabliyah di rumah, kemudian datang ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, boleh, boleh juga, gitu, Mas. Kalau yang pahalanya lebih baik dari dunia seisinya ini qobliyah subuh apa bagaimana Ustaz? Nah, qabliyah subuh, qabliyah subuh. Berarti meski sama bangunnya kita kesiangan gitu masih ada waktu Nah, dapat nah, fadilah sholat yang tadi qobliyah subuh itu. nah, selama kita kira-kirakan waktunya, kalau kita sholat qabliyah nanti sholat subuhnya masih pada waktunya, maka hendaknya kita sholat qabliyah dulu, gitu, Ini Mas. berlaku berlaku laki dan perempuan berarti ya? Nah, sahih. Oh, baik Ustaz. Syukran. Maaf. Jazakallah khair. Eh, ada pertanyaan tadi. Oh, ada pertanyaan tadi. Sholat sunnah rawatib sebaiknya dikerjakan di rumah untuk laki-laki. Naam, sholat sunnah. Mau sholat sunnah itu yang lebih afdal itu di rumah. Sholat sunnah yang paling afdal itu di rumah. Kalau sholat wajib, bagi laki-laki yang afdal di masjid. Maafkan. Di rumah nih maksudnya di rumah sendiri kan Ustaz? Bukan misalnya di rumah kalau lagi di rumah temen Iya, iya. nanti Di rumahnya itu. sendiri, masa di rumah tetangga? Tapi gini, Ustaz, kalau misalnya kita lagi ya kan ada lako kan gitu. Nah, Maksud gitu. Rumah di sini maksudnya rumah kediaman kita sendiri gitu ya Ustaz. iya. Tapi kalau misalkan di sana, misalkan kalau misalkan kita sedang bertamu di tempat orang dan kita apa di situ memang biasa di situ, sudah akrab di situ, dan kerabat kita, kemudian di situ juga ada tempat sholat, maka kita bersuci di situ, kemudian sholat sunnah di situ, kemudian baru berangkat ke masjid juga nggak masalah. Hmm. Karena kalau masalah kebiasaan juga kali Ustaz ya. Kalau di rumah kan lebih aman gitu ya Ustaz ya. Nah, untuk menghidupkan rumah juga supaya berkah. Rumah ini digunakan untuk ibadah. Ya, rumah itu ada keberkahannya kalau digunakan untuk beribadah, gitu ya, Bung, ya. Sebagaimana juga kebalikannya, rumah kalau digunakan untuk bermaksiat itu akan hilang keberkahannya dan bahkan dipenuhi dengan laknat. Makanya aura rumah itu ada memang loh. Memang ada. Jadi aura kemaksiatan atau aura ketaatan itu ada. Gitu ya. Iya. Jazakumullah. Mungkin kita cukupkan dulu Mas sekalian. Saya minta maaf ini hampir hampir jam 10. Saya minta maaf. Semoga tidak masalah dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan kemudahan dan taufik untuk kita bisa melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho
bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Izin Jazakumullah. Sampai ketemu teman-teman. Tafadhal. Assalamualaikum.